Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Satria dari Jagoan Indonesia. Hari ini saya pengen berkunjung ke salah satu sahabat saya namanya Mas Bennett dari Rojo Keling. Mas Bennett tuh kayak woodmaker gitu. Kebetulan Jagoan Indonesia di 2021 ini pengen bikin coworking space dengan tagline Coffee Space for Deep Learning. Nah, coworking space-nya ini namanya adalah Picnic Hub. Ada di Jalan Borobudur di Ruko Trowulan, Kaving 19 di Kota Malang. Atau kalau di Google Maps searching aja Fans Coffee karena kita kolaborasi dengan Fans Coffee. Nah, di akhir Maret di 2021, Mas Bayu, ownernya Fans, pada saat itu ketemu saya dan mengajak saya untuk berkolaborasi di coworking space ini. Saya pikir ini sebuah opportunity yang luar biasa karena coworking space itu tidak hanya tempat untuk mengumpulkan orang-orang untuk berkolaborasi, tapi coworking space itu juga sebagai bagian dari sebuah ekosistem building. Nah, kita berharap dengan adanya Picnic Hub ini kita bisa berkontribusi terhadap pengembangan startup yang ada di Kota Malang. Nah, kita pengen ke Mas Bennett, Rojo Keling. Kenapa sih Mas Bennett nih menjadi sangat penting buat Picnic Hub? Karena Mas Bennett adalah orang yang mungkin pertama kali saya kontak untuk ngebantu saya bikin coworking space. Karena dia specialty-nya di woodmaker. Nah, saya tuh banyak ketemu sama Mas Bennett di komunitas-komunitasnya hobi kayu. Nah, hobi kayu ini komunitas kayu yang besar di Indonesia. Dan pada saat itu saya dikenalkan oleh sahabat saya dari Adelaide, teman saya sekolah pada saat itu adalah Mas Reza. Kebetulan kita di PPIA, Pusat Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia di South Australia. Reza ketika kembali ke Indonesia membangun komunitas namanya Hobi Kayu di Jakarta. Pada saat itu hobi kayu berkembang cepat dan sekarang sudah mulai banyak komunitasnya di berbagai daerah termasuk di Malang. Dan di Malang saya ketemu sama Mas Bennett dari Rojo Keling. Jadi woodmaker Rojo Keling. Ini keren banget. Nah, ketika ketemu Mas Bennett bulan lalu saya bilang, Mas, saya pengen banget kayu-kayu yang ada di Picnic Hub ini nanti di handle sama Mas Bennett dengan kreativitasnya, karena orang bekerja dengan furniture dan tempat yang keren itu akan punya suasana dan ambience yang berbeda. Mudah-mudahan bisa lebih produktif lagi. Kita akan kenalan sama Mas Bennett nih. Ya. Assalamualaikum Mas Bennett. Waalaikumsalam. Waduh. Halo Mas. Ini ada asistennya Mas Bennett. Oke Mas, Assalamualaikum Mas Bennett. Nih Mas Bennett nih keren banget. Ini salah satu workshopnya nih. Nah, di sini bikin apa aja nih Mas Bennett? Kalau sini banyakan craft, furniture. Oke. Terus ya mungkin yang lebih banyak craft lah. Craft ya? Untuk kerajinan kecil. Saya ini kenal sama Mas Bennett nih di tahun 2016. Datang ke workshop pertama kali dari Mas Vicky MCF, Malang Creative Fusion. Jadi Mas Vicky kebetulan ketua komunitasnya, saya diajak ke sini untuk ngeliput Rojo Keling nih. Nah, ini luar biasa keren nih, barang-barangnya ada di sini semua. Barang antik semua. Barang antik. Ini apa nih, Mas? Kenapa? Kalau ini perahu, miniatur perahu. Miniatur perahu ya. Cuman fiktif, jadi nggak ada historinya. Oke. Kan ini alien. Ini lebih banyak ilustrasi. Kalau Rojo Keling sendiri nih, udah berapa tahun sih, Mas? Kalau Rojo Keling, dulu kita bikinnya perahu, jadi 2010. Oh, 2010 udah mulai bikin sebenarnya kan perahu? sebenarnya dari hobi. Dari hobi ya? Saya sama temen di sini yang momen itu senangnya bikin miniatur perahu seperti ini terus belakang ada. Berarti masih banyak koleksi yang bisa dijual ya Mas ya? Kalau ini dijual nggak sih? Iya dijual. Cuman sekarang karena kebutuhan mungkin jadi beralihnya ke furniture lebih konsumtif. Karena kalau ini kan lebih banyak idealis. Ya. Ini lebih idealis ya, dan nggak semua orang juga mampu mengkoleksi ini karena mungkin harganya lumayan juga kali Mas ya. Lumayan kolektor. Butuh berapa waktu Mas untuk bikin kayak gini? Kalau bikin ya sekitar 2 bulan lah. 2 bulan, oke. Cuman memang butuh tim, jadi ada ukirnya sendiri, finishing sendiri. Karena full ukir banyak kan. Oke, jadi ini luar biasa nih karya-karyanya. Nanti teman-teman bisa datang ke workshopnya Rojo Keling di jalan apa Mas? Kemantren 1. Jalan Kemantren 1 nomor 11, gampang banget. Kalau masuk dari jalan besar tuh masuk lewat gang 3 Mas. Gang 3. Gang 3 langsung masuk. Nah, saya tuh kalau ketemu Mas Bennett itu, saya tuh dari dulu tuh pernah selalu terpikir, apa project yang saya pengen kolaborasikan dengan Mas Bennett.
Nah, ketika saya ketemu Mas Bennett bulan lalu, Mas ya, tentang konsep Picnic Hub, apa sih yang ada di pikiran Mas Bennett pada saat itu? Kalau aku yang punya kebanyakan sukanya lebih minimalis, natural, klasiknya mungkin ada. Klasiknya dapat. Kalau aku nganggapnya kontemporer ya. Jadi yang lebih milenial lah, terbaru. Oke. Itu seleranya ownernya, selera jenengan Selera sendiri. saya dong. Oke. Karena varian apa, nanti mungkin untuk display, terus untuk wall decoration-nya lebih varian. Ada muralnya juga sana. Nah, kalau misalnya mengarahkan pada orang-orang yang seperti saya yang awam terhadap furniture, apa sih yang sebenarnya akan diarahkan oleh Mas Bennett ketika membuat sesuatu? Kalau aku hanya mengimbangi ya, jadi tiap orang punya passion, punya selera sendiri-sendiri. Tiap orang punya selera punya taste sendiri-sendiri. Aku cuma mengimbangi gimana konsumennya lebih puas gitu loh. Jadi secara finishing mungkin dapatnya di finishing nantinya. Oke. Karena emang kadang-kadang saya kebanyakan request juga Mas. Jadi kan butuh kolaborasi gitu. Oke. Ya. Butuh sharing yang lebih banyak lah. Sejauh mana sih furniture itu bisa meningkatkan sebuah produktivitas, kenyamanan gitu Mas? Pengalamannya? Kalau kenyamanan mungkin kebanyakan sekarang kayak warung-warung atau kafe, dia lebih ke kayak furniture kan dominan ke kayu, lebih rasa kayu tuh beda ya kalau ada di ruangan ya dibandingkan besi ya misalnya. Iya, mungkin rasa apa nih? Rasa soul-nya atau gimana soul-nya lah. Kenyamanannya mungkin. Nah, dari pengalaman Mas Bennett nih mendampingi beberapa pembuatan kedai kopi. Jadi kalau teman-teman mau bikin kedai kopi atau furniture di restoran atau tempat kerja, bisa langsung kontak Mas Bennett, sangat tailor made. Jadi teman-teman butuhnya kayak gimana udah yang custom. Yang custom. Tailor made ya. Jadi seperti itu. Nah, dari pengalaman itu Mas, dampak nggak sih sebenarnya kalau furniture yang bagus sama orang yang datang? Sebenarnya kalau dampak cuman kan selera kebutuhan orang sendiri-sendiri gitu. Iya, harus disesuaikan dengan sama biayanya kebutuhan juga dan kebutuhannya juga Mas ya. Fungsional juga. Ada yang mungkin cuman dekorasi ya. Dekorasi malah lebih ribet karena seleranya dia. Cuman kebanyakan sekarang kan lebih banyak referensi. Jadi mungkin browsing, tiba Google gimana, aku pengen seperti ini, mungkin lebih simple. Pinterest apa segala macam ya. Oke, nih teman-teman nanti kita akan lihat nih hasil karya Mas Bennett yang akan ngebikin meja dan kursi-kursi untuk Picnic Hub. Jadi Picnic Hub nih kayak tempat coworking space. Kalau Mas Bennett sendiri ngelihat Picnic Hub, itu seperti apa sih Mas? Ini kan belum kelihatan nih, tapi bayangannya Mas Bennett kayak gimana sih sama Picnic Hub? Kalau bayanganku mungkin kalau sekarang working space atau gimana mungkin kebutuhan buat teman-teman juga ya. Buat nongkrong ya? Buat nongkrong, salah satunya mungkin komunikasi di situ, nanti bisa jaring relasi lah. Networking, relasi. Buat so, tukar sharing ide atau gagasan mungkin di sana mungkin. Waduh, ini komunitasnya harus diajak ke sana nih Mas. Siap. Oke nih, jadi teman-teman banyak banget nih yang bisa diisi. Bahkan saya juga kepikiran apa ya yang nanti akan ngisi di coworking space ini. Dan sebenarnya karena saya juga bersahabat dengan Mas Bennett, banyak hal yang sebenarnya beban buat saya ketika ngebuka Picnic Hub pertama kali ini. Saya harus mulai dari mana ya? Nah, Mas Bennett ini ngebantu pikiran saya untuk mecah-mecah itu semua. Bahkan dari sisi flooringnya harus seperti apa, kemudian catnya harus seperti apa, bahkan aquascape juga diidekan dari relasi-relasinya Mas Bennett. Jadi banyak banget yang saya bisa dapat gambaran dari Mas Bennett. Mudah-mudahan akan sangat keren banget. Mas Bennett, kita boleh tur ya? Siap. Oke. Silakan. Siap. Ini kayaknya tempatnya baru ya Mas ya? Tempatnya baru 2 tahun. 2 tahun? Nah, aku 2016 belum ada Mas. Di sini, di sebelah dulu. Di sebelah baru ada ya? Oke. Nah, di sini kita akan masuk gua. Masuk ke lorong. Nah, di sini ada ruangan. Mungkin ini barang-barang yang sudah ada nih Mas. Iya. Ini sebenarnya buat tempat produksi ya. Saya tertarik di sebelah kanan nih Mas. Ini apa nih Mas? Kalau ini CNC. Mesin CNC. CNC laser. Oke. Itu untuk bikin kayak tulisan-tulisan. Iya. Kalau ini kan lebih banyak yang dominan untuk produknya yang berlabel Sahawut. Jadi seperti kacamata, jam. Rojo Keling juga salah satu partnernya Sahawut untuk bikin kacamata dan jam dari kayu nih. Ini keren banget. Lokal Malang lagi. Kacamata ini kan nggak gampang ya. Maksudnya mudah pecah, patah, misalnya kayak gitu modelnya. Nah,
ini pakai kayu apa sih untuk bisa? Kalau kacamata mungkin kalau dulu trial ya, jadi dulu trialnya semua kayu dicoba. Terus lebih dapat kekuatannya di Sono Keling karena mungkin warnanya lebih pekat hitam sama jati. Mungkin dikombinasi dua itu. Tapi kadang orang pesennya mintanya yang warna kuning. Atau yang dari limbah papan skate itu. Kalau pembelinya lebih banyak dari mana sih, Mas? Kalau sekarang mungkin lokal ya. Lokalan. Boleh ya kita kolaborasi nanti ke depannya. Boleh. Di Piknik Hut. Cuman ini kan fashion sebenarnya. Fashion ya. Jadi lebih banyak fashionnya. Kalau jamnya sendiri, strapnya pakai kayu atau pakai apa? Strapnya macam-macam. Ada yang dari kayu, ada yang kulit, yang dari custom kulit juga ada. Nah ini banyak kayu-kayu nih. Banyak inspirasi kalau teman-teman pengen bikin macam-macam. Dan sebenarnya banyak barang-barang yang nggak kepake dan bisa dipakai, Mas ya. Tadi saya kepikiran ada kayak rak-rak gitu tuh yang bisa dipakai, Mas. Yang dari besi. Dari besi itu ya, buat display. Karena di Piknik Hub itu juga kita pengen ngedisplay produk-produk UMKM lokal, Mas. Kita coba kurasi. Ini hasil karyanya Mas Bennett. Ownernya yang punya. Tapi luar biasa, Mas. Wah. Cuman, ya makanya selera ya. Jadi sini lebih banyak yang kayak industrial, mungkin di kakinya. Kalau warnanya mungkin lebih warna kayak gini, lebih warna jati, natural jatinya. Dia nggak di wood stain, nggak disamaratakan. Mas, kalau kayu sendiri, kenapa sih milih jati, Mas? Kalau jati mungkin kesannya lebih prestisnya mungkin lebih ada. Lebih ini ya. Terus coloringnya kan, coloringnya warna coklat. Iya, jadi lebih cerah ya. Lebih cerah. Dan modelnya juga lebih ergonomis banget nih. Ini sebenarnya model-model apa ya, Mas ya? Kalau ini sekarang model Hiroshima. Hiroshima ya? Lebih ke Japanese ya. Wah, ini keren banget nih. Jadi teman-teman mungkin kalau pengen pilih model-model kayu, cari banyak referensi di Pinterest. Kemudian kalau pengen dieksekusi, tinggal ngobrol sama Mas Bennett. Jadi mejanya emang bangkunya saya coba pilih yang paling yang paling nyaman sih buat anak duduk, karena kalau kerja itu kan biasanya lebih dari 2 jam atau 3 jam. Jadi kalau ergonomisnya dapat, dia kerja bisa lebih produktif. Nah, meja tuh menurut saya juga sangat krusial banget nih, Mas. Kenapa milih jenis ini, Mas? Dan kenapa dibuat model natural seperti ini? Kalau ini jenisnya kan term besi sebenarnya. Jadi yang lebih dominan warnanya merah sama hitam. Cuman ini term besi ya? Jadi ini coba warnanya disamain dengan jatinya. Jadi biar seimbang lah, selaras lah warnanya, dominannya. Ini kira-kira tebal berapa sih, Mas? Ini tebal kurang lebih 4 sampai 5. Dan ini long lasting ya, forever ya? Bisa dibilang. Awet lah. Awet lah ya, tahun-tahun ya. Dari sini mungkin yang lebih mungkin dia lebih korosi, kayak gini kan, kayak korosi. Jadi aku nggak mau nutup ini. Kayak gini. Memang ini bawaan dari bahannya. Tapi kan akan lebih estetik ya istilahnya. Makanya itu seleranya yang punya kayaknya. ini dibakar, Mas ya? Untuk nunjukin ini. Mungkin dihitamkan, jadi dibakar. Tapi ini kan memang dari bahannya. Bahannya memang korosi kayak gitu. Nah, ini bahannya luar biasa dan dipilih besi-besi yang emang ini pakai besi yang ukuran berapa, Mas? Kalau yang ini 410. 410 ya. Yang jadi gede, untuk yang gede. Kalau yang ini yang pakai 44, besi hulu. Besi hulu ya. Standar meja yang nyaman berapa sih, Mas? 70 sampai 80. Rata-rata 75 lah. Jadi kalau buat pakai laptop gitu, duduk itu dia akan nyaman banget. Makan, umumnya seperti itu. Kalau kursi 45. Iya, karena kita di tempat kopi kita yang kolaborasi dengan Fans Coffee kan kopinya enak banget tuh. Karena Mas Bayu ini juga salah satu juri juga dan paham banget tentang kopi. Jadi kalau kopinya udah enak, duduknya juga harus enak, mejanya juga harus enak. Nah, makanya ini kombinasi yang sangat bagus banget. Artistiknya dapat. Nah, ada yang menarik banget nih. Jadi di Piknik Hub nanti kita akan bikin yang lesehan. Dan ini lumayan gede banget nih, Mas ya. Lumayan. Berapa senti nih, Mas? Tebelnya nih, kayunya? Kalau tebelnya mungkin 6 sentian. Ya? Berat banget loh. 6 senti. Luar biasa. Kakinya tetap besi. Ini kan
slice wood. Jadi satu orang nggak kuat ya ngangkat ini ya? Satu orang kuat, cuman makannya nanti berkali-kali. Bukanya bisa 2 kali. Oke, kita akan coba ngebuka salah satu apa namanya nih, furnace ya Mas ya? Iya, coating untuk meja kita ini dari Decofresh Idana. Oke, kita akan buka. Ini namanya Staniqua Water Based Wood Coating Non-Toxic Low Odor. Nah, saya bukan orang pakarnya kayu nih, tetapi setelah melihat hasilnya dan kita akan coba juga, kayaknya akan sangat menarik banget. Nah, Mas Bennett nih, kita tambah dengan air berapa persen air biasanya, Mas? 10-20%. 10-20%. Oke. Ya, kita akan coba untuk kita aplikasikan ke kayu kita. Oke? Coba Mas. Warnanya bisa kayak natural banget Mas ya? Natural, memang kesannya lebih natural. Kesannya natural banget nih. Terus kalau water based kan dia non toxic, jadi lebih ramah lingkungan. Oh ya? Nah, jadi dia lebih mudah kering, kelebihannya. Terus pengaplikasiannya juga mudah. Iya, sampai urat-uratnya keluar ya Mas ya? Kelihatan. Cuman memang butuh berulang-ulang. Ini sampai berapa kali Mas untuk bisa dapat hasil maksimal? 3-4 lah. 3-4 3-4 untuk hasil yang maksimal. Mantap nih. Saya pertama kali ngelihat kayunya agak hopeless juga Mas ya, karena kayunya ketika pertama kali datang itu tampilannya masih belum bagus ya. Masih kotor. Kayaknya belum diproses. Iya, dia awalnya tuh kayak dari rumah orang, kemudian kehujanan gitu ya, ketutupan lumut-lumut segala macam, kemudian diproses. Berarti ini diamplas dulu Mas ya? Iya. Setelah ini mungkin nunggu kering, nanti diamplas pakai amplas yang lebih halus. Lebih halus. Untuk grade 400 lah biasanya. Mas, kenapa sih pilih Staniqua? Kalau Staniqua mungkin kalau di sini mungkin lebih mudah didapetin ya. Oh. Karena kan ini produk lokal juga. Lokal Malang ya? Lokal Malang, dari Decofresh. Pesan kita nih untuk lokal-lokal bisnis nih top banget. Terus pengaplikasiannya mungkin lebih mudah karena dia campurannya water based. Terus untuk finishingnya bisa di finishing nggak lihat waktu lah. Kalau solvent mungkin lebih dominan sama panas. Oh, kalau panas ini matahari. Kalau dia ngering sendiri nanti. Oh, dia emang putih gini nanti putihnya akan hilang. Ya, memang setelah dianu mungkin agak memudar ya, jadi agak putih. Nanti putihnya baru dia keluar. Kalau ini yang dop kan, jadi ini ada dua, ada yang gloss matte, sama dop. Kalau ini yang lebih dop. Jadi teman-teman, ini salah satu hasil dari Staniqua yang udah kita aplikasikan di salah satu meja kita. Warnanya sangat natural, urat-uratnya juga kelihatan bagus banget. Bahkan bolongnya ini kayak nambah estetik. Jadi benar-benar vibes dan environmentnya itu bikin orang lebih nyaman lagi. Karena emang kayu beda Mas ya? Beda banget. Dan tiap orang seleranya juga beda. Pasti untuk warung ke warung pasti beda. Pasti beda. Bikin yang unik produk lah. Jadi di Picnic Hub di lantai 2 mungkin 90% yang ngerjain Mas Bennett nih. Jadi dengan segala ide-idenya Mas Bennett yang dikolaborasikan itu menghasilkan sebuah tempat yang insya Allah akan nyaman buat teman-teman ketika nongkrong. Oke, makasih banyak Mas Bennett atas supportnya di Picnic Hub. Mudah-mudahan karyanya bisa forever dikenang sama masyarakat Malang sebagai salah satu hasil karya furniture terbaik lokal. Amin. Sukses Mas. Yo, sama-sama. Thank you banget. Sukses selalu. So stay tune terus, datang ke Picnic Hub. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih produktif lagi untuk bekerja dan bermanfaat. Terima kasih.